jompo di usia muda ini mungkin sudah terjadi juga di masa lalu, Fer. Tapi tidak banyak dibicarakan orang karena mediumnya tidak ada gitu ya. Sekarang kan mereka anggap ini tuh harusnya dialami oleh orang yang lebih tua gitu. Orang-orang yang udah bekerja umur 45 ke atas, umur 50 tahun ke atas. Nah, yang memang kalau berdasarkan pengalamanku sendiri salah satunya adalah ketika aku mengalami sakit di punggung. Apa kepanjangannya? Saraf kejepit lah kalau di Indonesia. Saraf kejepit. Halo semua rekan hari-hari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun waktu kalian menonton hari-hari podcast. Bertemu lagi dengan saya, Ferdian Hanmi, rekan setia hari ini. Dan tentunya di seberang sana ada satu lagi rekan setia adalah Bung Adat. Halo Adat. Halo Fer, halo teman-teman hari-hari. Ini nungguin Adat, nggak nungguin sih. Tadi diceritain Adat habis bulu tangkis nih. Iya, betul. Sama teman-teman Dat. Betul, sama teman-teman. Kita rutin biasanya emang main setiap pekan. Mencari waktu lah untuk main bulu tangkis bareng ya. Mainnya bukan yang kayak pertandingan sih, lebih ke cari keringat aja kalau istilah anak-anak sekarang itu yang penting keluar keringat lah gitu mainnya. Kadang kita memilih satu atau dua olahraga sih ya. Betul. Semalam aku juga bulu tangkis sih sama kompleks sebelah, bapak-bapak kompleks sebelah. Iya. Ya cukup lah untuk ngeluarin, kalau keringat kan katanya ngeluarin racun-racunnya. Tapi tetap sih tetap butuh ini nih. Kelihatan gak ini? Fresh care. Fresh care. Emang fresh care yang hot lagi itu kan. Fresh care yang hot ya. Waduh, punya juga di rumah. Enggak, itu ada beberapa teman yang memang pakai itu katanya emang enak. Aku sih sebenarnya suka juga sih menggunakan itu, tapi memang aku nggak suka kalau mencium baunya. Jadi kayak orang pakai minyak angin gitu-gitu tuh aku nggak suka, mengganggu suasana ruangan sih kalau aku pribadi. Sebenarnya kalau aku pakai sendiri enak gitu. Ya pas lagi di rumah pakai, misalnya kita pakai tuh emang enak emang dan itu lega kan gitu. Kalau kalau aku yang kayak gitu Fair itu di permen sebenarnya. Di permen. Jadi permen, ada permen Woods warna biru tuh yang extra strong. Nah, itu tuh bikin pelega kalau menurut aku, itu tuh andalanku. Tapi kalau yang untuk fresh care gitu emang jarang sih. Harapannya sih dari olahraga yang semalam atau besok ini mau main mini soccer lagi nih. Dari situ kan, wah habis itu badan fresh. Nanti kalau kita nyari rezeki lagi, semangat lagi, atau ada kegiatan lagi, semangat lagi. Tapi masih aja ya, butuh fresh care lagi. Iya, karena memang apa ya Fer ya, seharut dulu mungkin waktu kita masih sekolah gitu ya, kita rutin banget kan dengan gaya hidup yang memang apa ya, rutin gitu loh Fer, pagi sekolah, istirahat makan siang, pulang sore, olahraganya jamnya pasti sama di jam-jam 4 sampai jam 6. Kadang-kadang malam, kadang-kadang kan 1-2 kali malam. Itu tuh badan merasa sangat bugar sih kalau aku, karena kita punya rutinitas yang memang tetap. Nah, mungkin bagi apa namanya, sebagian orang yang kerja yang memang jam kerjanya tuh sangat baik, kayak misalnya orang tua kita dulu jam kerjanya kan sangat baik sebenarnya. Jarang ada lembur ya. Jam 7, jam 3 sore ya, jam 7 pagi, jam 7, jam 3 atau jam 8, jam 4 sore. 8 to 4 gitu ya, atau 9 to 5 kalau misalnya di beberapa kota gitu istilah 9 to 5 atau 8 to 4 atau 7 to 3 gitu misalnya. Jam-jam itu ya 8 jam kerja kan. Itu sangat ideal memang, dan itu bisa ngatur kehidupan Fair, termasuk salah satunya olahraga. Nah, begitu masuk kuliah memang nggak tahu ya, perkuliahan kita tuh memang kayaknya disetting untuk tidak tertib sih. Kita pernah futsal jam 11. Nah, jam 12 malam. Betul, karena memang baru dapat slotnya jam segitu atau murahnya di jam segitu kan. Itu alasan-alasan yang udah mulai alasan-alasan ekonomis tuh, karena kuliah dan lain-lain. Sehingga memang karena tidak rutinnya ini tadi, jadwal kuliah kita kan juga nggak rutin. Kadang-kadang ada kampus yang kuliahnya malam juga, Fer, sampai malam. Kampusku dulu itu kuliahnya sampai paling sore sampai jam 6, setengah 6. Itu kuliah paling sore. Mungkin di teknik kuliahnya mungkin sampai jam 4 paling sore, dugaanku, atau jam 5 mungkin. Nah, itu membuat kegiatan-kegiatan kita yang harusnya tadi olahraga, gaya hidup sehat tadi itu tidak bisa terpenuhi secara rutin. Ini yang penting, kata kuncinya rutin. Karena kalau misalnya kita dalam satu waktu aja kita olahraga keras, itu nggak bisa
membangun apa-apa sih kalau menurutku gitu ya. Kan kita dulu Oke, dari dulu SMA kan badannya seger, enak karena kita rutin olahraga setiap sore loh dulu kita tuh. betul. Paling berhentinya bahkan malah justru waktu weekend. Nah, sekarang kebalik, kita mungkin olahraganya waktu weekend bisanya. Kalau dulu weekdays olahraga setiap hari, weekendnya istirahat, kumpul sama keluarga, sekarang malah olahraganya weekend karena kita baru dapat waktu kosong yang benar-benar kosong di weekend gitu. Iya, ini makanya kita bisa sebut atau kita jadikan tema episode ini ya itu jompo di usia muda. Itu Jompo di kenapa usia ya? muda, betul, betul. eh Belakangan ini kok banyak ya? Atau sudah dari dulu? Sebenarnya fenomena jompo di Ya, usia yang relatif muda ini ya, iya, iya. termasuk jompo ini ya fisik sih terutama. Fisik, fisik, betul. Entah kita mulai dari kelelahan mata saat kerja, Betul, betul. apakah cara kita tidak mampu mencari rutinitas untuk kesehatan weekly tadi, Iya, atau apa ya, saat posisi-posisi sederhana saat kita bekerja, atau mungkin mengelola stres, mengelola pikiran itu berpengaruh mungkin ya, betul, yang pada akhirnya ke fisik. betul, berpengaruh sekali. Selain tadi ya, mungkin kita hilang kita Iya. rutinitasnya tuh bergeser terus karena menurutku titik awalnya adalah perkuliahan, Fer. Karena Mhm. perkuliahan ini kan kuliahnya tuh nggak tetap jadwalnya kan. Kadang Oke. Senin jam berapa, sehingga kita harus mengatur jadwal itu jadi asimetris. Kalau dulu kan Padahal kuliah itu simetris. bertahun lalu ya. Iya, menurutku Hmm. menurutku efeknya bisa sampai sekarang karena kuliah 4 tahun, Fer. Maksudnya kalau kita SMA Hmm. itu tuh Iya, dari iya, SD iya, sampai iya. SMA tuh rutinitas bangun jam 7 pagi tuh dan sekolah jam Oke. 7 pagi kan ada. Begitu kuliah kan kadang-kadang kuliahnya jam 1 siang, kuliahnya Iya, jam. iya, iya, Nah, iya. itu cukup mengganggu fisik waktu itu menurutku ya. Tapi mungkin sebagian orang bisa mengatasi itu. Tapi mayoritas ini karena kan kita bicara tadi Ferdi bilang jompo di usia muda. Menurutku jompo di usia muda ini mungkin sudah terjadi juga di masa lalu, Fer. Tapi tidak Hmm. banyak dibicarakan orang karena mediumnya tidak tidak ada gitu ya. Sekarang kan orang bebas bercerita di mana aja gitu Hmm. Hmm. soal jompo di usia muda ini atau keluhan-keluhan secara fisik yang mereka alami di usia yang sangat muda yang mereka anggap ini tuh harusnya dialami oleh orang yang lebih tua gitu. Orang-orang yang udah bekerja umur 45 ke Hmm. atas, umur Hmm. 50 tahun ke atas. Hmm. Nah, yang memang kalau berdasarkan pengalamanku sendiri salah satunya adalah ketika aku mengalami sakit Oke. di punggung waktu itu. Ini penyakit Oh, yang paling mayoritas terjadi. Kayaknya kamu juga sakit punggung duluan lebih dulu daripada aku kan, Fer? Secara HNP. ini HNP Apa betul. kepanjangannya? Herniated N-nya Nukleus nucleus apa gitu. P-nya nggak tahu. Ini saraf kejepit lah kalau di Indonesia. saraf kejepit. Betul. Lumba berapa, Dat? Aku L5S1. Lumba L5, 5 L1. L5S1. Da- L5S1 Dan banyak yang kaget, Dat. Dan bukan Ya, kaget sih. Dari aku sendiri juga kaget. Ternyata circleku tuh banyak. banyak sekali, Ya Fer. ada kamu, ada mungkin di atas Ya, lima, ya, lima enam orang ya. betul. Dan respon awalnya pasti panik sih. Nah, karena waktu itu aku juga tahu ya, kamu udah pernah kena kan, Hmm. aku sempat nanya juga kan, kayak mana tuh Per? Akhirnya di MRI dan lain-lain. Beberapa teman juga menyarankan MRI dulu atau dicari dulu. Dulu pertama kali bahkan mengiranya tuh ini hamstring, Fer, bukan bukan Oh, oke. saraf kejepit. Karena pemicunya tuh kayak waktu kita nendang bola nggak kena, terus kayak tek gitu, ada suara tek Iya, gitu. Ternyata itu iya, saraf kejepit. Dan memang saraf kejepit itu kalau menurut dokter ya itu jangka panjang memang tumpukan dari betul. jangka panjang tidak ya mungkin bisa satu kali waktu kejadian sebagai pemicu tapi Hmm. sebenarnya itu ada proses panjangnya gitu misalnya kamu Hmm. sering angkat galon dalam posisi salah Nah, oke. misalnya naik tangga dulu kan kita sering banget tuh kalau misalnya kosan kita di atas lantai 2 kita bawa galon ke lantai 2 Hmm. dengan posisi yang kayak megang ujungnya aja dari atas gitu kayak Iya. bukan duduk harusnya tuh kita ngambilnya kan megangnya duduk gitu dipegang bawahnya galonnya dipegang bawahnya terus kita angkat dalam posisi kita kayak jongkok dulu gitu. Tapi kan yang kebanyakan orang kan langsung dari sambil berdiri baru diangkat ujung kepalanya itu aja kan, ujung botolnya itu. Sehingga itu sangat rentan sekali. Banyak kasusnya karena itu sebenarnya waktu aku nanya sama dokternya. Jadi, nah penyakit itu waktu divonis dokternya kena, dokternya bilang ini harusnya terjadi di usia 50 tahun ke atas. Karena jarang banget anak muda kena kayak begini. I- Tapi waktu itu aku kenanya sebelum pandemi. Waktu masuk pandemi, ternyata kliniknya dokternya ini rame sama anak-anak muda, Fer. Hmm, anak Rame sama muda anak-anak yang muda HNP ya. yang HNP.
Pertama, penyebab utamanya ternyata adalah sering duduk lesehan di kosan. Itu yang nomor Iya. satu. Banyak keluhannya dari situ. Jadi kita tahu lah kosan kan kadang-kadang nggak punya kursi kan kita, Mm-mm. kursi yang proper. Mm-mm. Sehingga mejanya meja-meja pendek. Masih ingat lah Mm. kita punya jual-jual di apa kalau di Jogja itu di Pinggir jalan. UNY pinggir jalan tuh kan meja-meja yang kecil gitu yang kayak Iya. meja-meja ngaji itu loh. Meja-meja Nah, kecil. Nah itu kan kita sering laptopan di situ. Itu adalah yang oke. bahaya karena kalau duduk lesehan lama punggungnya nggak disangga. Betul. Punggungnya nggak disangga sehingga berterus apa terus-terusan Mm. berjam-jam. Nah, tinggal menunggu pemicunya aja. Memang mungkin Mm. sudah ada kecenderungan ke arah HNP, kemudian pemicunya tinggal nunggu aja yang Itu lewat. sakit banget sih di awal, Dat ya. Itu kalau aku Pasti. ya, nanti aku tanya kamu. Kalau aku awal tuh berdiri tuh gemeter, Dat. Hmm. Itu Kamu L berapa, Pak? L5, tapi untuk anak yang umur 21 atau 22 tahun, Dat. Wah, itu panik sih, pertama panik. Kalau dulu saat ruku itu nggak bisa ruku. Kalau kita sholat itu ruku nggak bisa, jalan susah, Ya, macem-macem lah. Akhirnya sempat ngambil izin nggak masuk kuliah dulu sih waktu itu. ya, ya, ya. Oh, sampai kamu nggak sampai nggak kuliah ya? Aku waktu itu, Sakit banget sih. Kamu gimana waktu itu, aku Dat? udah nggak kuliah waktu itu, udah Hmm. proses nggak kuliah. Tapi waktu itu aku ke ini ke UNY per biasa, yang klinik massas itu, massas UNY itu Ada yang biasanya ankle. klinik khusus itu ya, Hmm. Situ 2 kali tidak ada perubahan, memutuskan ke rumah sakit di USG ternyata bukan hamstring, di USG. ronsen ternyata iya Oh, karena hamstring kan iya otot iya. tuh jadi ya di USG bukan hamstring, di ronsen ternyata bukan tulang masalahnya, di MRI baru divonis E5S1 dan dalam kondisi yang udah cukup parah waktu itu, di Hmm. atas 50, di atas tekanannya udah tinggi lah. Jadi opsinya waktu itu memang diterapi tapi nggak Hmm. sembuh juga, udah 6 bulan di terapi. Nah ini salah satu penyebabnya sebenarnya karena pola pola hidup kita tadi Fer, yang aku sebutin. Oke. Kenapa anak-anak muda jadi punya penyakit-penyakit yang di usia tua gitu? Karena Oke. tadi kita nggak sadar tuh kan, dulu aku waktu di kontrakan bareng kita tuh kan aku sering ngegame di depan apa di lesehan kan, posisi Hmm. kantornya usaha usahaku dulu kan di komputernya di bawah kan. Hmm. Jadi Hmm. secara tidak sadar itu tuh sangat memicu bagaimana proses pemburukan di punggung ini gitu. Karena Terus uh-uh. akhirnya gimana, Det? Nah, Untuk kamu masih ngerasakan sakit? nah waktu itu aku udah nggak tahan karena ini ya eh akhirnya konsumsi obat sangat tinggi Ver, karena waktu itu aku memang mengakalinya dengan konsumsi obat nyeri Oke. yang akhirnya kayak kecanduan sih jadinya, yang harusnya cuma Kecanduan? iya karena harusnya sehari cuma boleh 1 atau 2 Oke. maksimal dengan dosis tertentu ya. Itu aku udah sampai 5 atau 6 dalam 1 hari. Jadi setiap sakit minum, sakit minum, sakit minum gitu. Oh, Bahkan oke. posisi postur tubuhku tuh udah bengkok waktu itu. Orang akan Hmm. ngelihat aku jalannya sangat aneh waktu masa-masa Menahan itu. sakit ya? Nahan sakit dan memang cuma bisa kayak gitu kita jalan. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa jalan. Akhirnya karena udah nyerah sama itu, mencari opsi untuk apa lagi gitu ya. Karena terapi Hmm. nggak berhasil juga. Hmm. Salah satu dokter ya bedah saraf tulang belakang, Oke. konsulen itu menganjurkan untuk dioperasi, Hmm. dengan ya pokoknya dioperasi lah gitu intinya. Hmm. Dioperasi dengan proses yang singkat hanya 2 hari, maksudnya kita 2 hari di rumah sakit terus langsung pulang gitu. Jadi nggak lama perawatannya di rumah. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang ini berhasil tidak merasakan sakit lagi. Ada rasa sakit tapi pada itu justru sebagai penanda kalau badan kita udah jangan dipaksakan Oh, gitu. oke. Itu salah satu Oke. alarm sebenarnya yang aku Iya, syukuri ada akhirnya justru. Kalau misalnya itu nggak ada, mungkin kita los-los juga per kayak betul, olahraga terus, apa terus, betul. apa terus. Ya, mungkin itu alarmnya itu jadi muncul muncul itu. Itu salah satu kasus yang sebenarnya aku alami pribadi yaitu menjadi jompo ya. Tadi kan itu kan rata-rata dialami orang-orang di usia 55 tahun Itu ke literally atas. jompo sih jadinya kita nih. Betul, betul, betul. Dan kalau kena lagi resikonya lebih besar. Masih Betul. ada peluang bisa kena lagi sebenarnya. Karena gini, ya, ya, kalau dari aku memang nggak sampai operasi memang. Cuman eh, saat itu eh, obat sama, kemudian tiba-tiba berkurang, Ya, terus banyakin renang memang. Untuk betul. beberapa gaya sih, nggak semua gaya. Tapi ini sih, setahun ini mulai timbul lagi.
Hmm. karena mungkin banyak nyetir ya. Saat Duduk ya nyetir itu terlalu sih, lama ya. duduk Betul, terlalu lama betul. nyetir itu yang harus tak evaluasi. Makanya sekarang lebih nyaman naik motor misalkan daripada Nah, nyetir tapi gitu. naik motor itu problem juga, Fer, untuk Oh tulang iya, belakang. Iya, justru lebih problem tulang belakangnya. tantakannya Karena, gitu ya. iya, itu. Itu yang jadi masalah. Itu Hmm. yang tidak diperbolehkan sama dokterku malah waktu awal. Naik mobil nggak apa-apa, naik motor yang jangan. Oh Terutama iya. motor-motor dengan suspensi jelek. Dan Hmm. Indonesia ini kan terkenal jalannya itu banyak betul polisi tidur, Fer. Itu yang jadi masalah. Aku waktu itu sempat diskusi sama dokternya tuh menganjurkan supaya jangan naik motor lagi, Mas, gitu. Setelah Hmm. operasi itu. Tapi kan nggak mungkin kita nggak naik motor, masa kita naik mobil terus. Maksudnya jangan berkendara motor dalam waktu yang cukup lama gitu. Jangan naik motor lagi, Mas. Siap, Mm-mm. Dok, gitu ya. Ya, ya mungkin dokternya maksudnya jangan kayak Jogja Solo naik motor Oh gitu-gitu loh. iya. Oh Yang masih selama sering dulu. itu. Enggak, aku nggak Enggak pernah juga. juga ya. Tapi maksudnya mungkin maksud dokternya seperti itu. Karena kan kalau misalnya naik motor ke warung aja masa nggak boleh. Ya harusnya tetap boleh. Cuma memang salah satu pemicunya juga bisa jadi dari naik motor, Fer. Karena waktu itu ada yang barengan sama aku di rumah sakit itu, dia cerita masih muda juga anaknya masih Hmm. 20-an 24 kali ya 25. Dia pemicunya waktu naik motor kenanya. Jadi waktu kena kayak menghajar polisi tidur atau apa tuh kayak yang jalan apa Iya. gunduan-gunduan kecil gitu, dia tiba-tiba tek kerasa di situ. Jadi sebagai pemicunya mungkin udah lama kenanya apa penumpukan sakitnya udah lama tapi pemicunya yang pas kena saraf kejepitnya pas di situ. Itu. Dan sebenarnya, wah di setiap kegiatan tuh kita juga harus hati-hati ya. Karena kita juga tadi sih, selain kita olahraga, sebenarnya kan asupan serta mengelola Makanan. stres ya. Betul. Karena saat kita anggap saja dua hal terakhir tadi kita lupa, Mm-mm. contoh dalam case dia naik motor, Mm-mm. dia akan kena angin, Betul. kalau dia pulang malam. Karena Betul, ada betul. satu cerita, Mm-mm. Gimana? angin malam, angin AC itu juga kalau di kondisi fisik kita yang nggak pas, ada satu cerita teman itu kena, mungkin belum familiar ya, itu namanya Bell's palsy. Ada Tahu. salah satu teman, Ya. ada dua teman sih yang terkena Bell's palsy. Dua-duanya asumsi memang karena kena AC. Tapi yang menjadi isu Hmm. karena ketidaktahuan adanya penyakit ini sih. Ya, betul. Di awal dia panik semua. Mereka berdua itu panik. Mereka anggap ini stroke. Betul, karena nggak bisa gerak ya mukanya ya. Nah, Sebelah. dan ya itu kepanikan-kepanikan tadi kan seperti yang kita alami saat saraf kejepit dan ya. Apa kita apa banyak itu ya penyakit-penyakit yang turun atau lebih cepat ya ke umur-umur kita ya. Karena itu kebiasaan juga sih, Fer. Kebiasaan mungkin dulu kadang-kadang tuh kan kalau misalnya tradisi-tradisi di Jawa gitu jangan keluar malam, jangan keluar maghrib. Itu kan Hmm, sebenarnya alasannya mungkin untuk itu ya. Tapi kita kayak hmm, mengkait-kaitkannya sebenarnya kembali lagi ke mistis-mistis atau apa segala macam. Padahal jangan depan mungkin pintu gitu ya. Jangan padahal duduk depan pintu. ya misalnya kayak gitu lah. Aku nggak tahu apa aja tradisinya, tapi dalam beberapa hal menurutku sebenarnya alasannya kesehatan sebenarnya. Karena Hmm, ya jangan begadang itu kan itu iya. anekdot lama kan. Baru tahu tuh ntar kalau misalnya udah kenapa jangan begadang karena angin malam itu kan nggak bagus memang buat Hmm, badan gitu. Kayak paru-paru basah bisa karena itu. Tadi hmm, Bell's palsy itu juga kejadian di temanku bener. oke. Karena kipas angin kalau temanku. Kipas Oh, angin yang konstan ya, kipas angin yang konstan tidak diarahin ke atas atau dia ngarah ke badan terus gitu. Apalagi anak kos-kosan yang hmm. sangat sering sekali menggunakan itu karena di Jogja juga lumayan panas gitu atau mungkin di Jakarta Surabaya juga panas sehingga harus pakai kipas Teman yang dan teman yang Bell's palsy akhirnya gimana? bisa karena terapi kan bisa kembali lagi seperti semula. Heeh. Memang Hmm, panik pasti awalnya karena ngiranya stroke ya karena dia tiba-tiba bangun pagi iya. tidak bisa menggerakkan separuh wajah ya Hmm. bagian kiri kalau nggak salah. Tapi akhirnya karena ya itu, tapi dia mencari tahu, dia ke rumah sakit, dokternya bilang ini Bell's palsy dan bisa disembuhkan dengan terapi rutin. Kira berapa bulan ya? Agak lumayan lama sih Tapi waktu itu. kalau ngomong mencari tahu tuh kadang kita ke Google ya. Hmm. Justru jawaban-jawabannya membuat lebih panik sih. Nah, tapi menurutku itulah yang harus kita tanamkan dulu Fer, sebenarnya di Oke. dalam diri. Waktu itu aku juga eh, ini nggak tahu ya, mungkin ini gejala apa kalau kaitannya dengan kesehatan atau jompo tadi. Mungkin kita Hmm. tuh selama ini mungkin kita punya sakit tertentu Fer, sampai akhirnya kita Oke. divonis kita ternyata punya sakit itu. Nah, kita baru merasakan sakitnya tuh.
Nah, kayak kasusku Hmm. yang HNP tadi, saraf kejepit Hmm. tadi, itu tuh aku udah 3 bulan setelah aku kena, itu aku masih bisa beraktivitas dengan sangat normal. Sampai akhirnya mendapatkan hasil MRI. Habis itu badanku sakit semua, Fer. Betulan sakit semua. Karena Oh, kita baru sadar, aja ternyata aku sakit ini gitu. Sakit yang cukup parah gitu. Waktu aku baca akibat-akibat efeknya karena saraf kejepit itu kan ada lumba-lumbanya, ada nomor-nomornya ya. Ada hmm, yang di hmm, leher, ada yang di hmm, pokoknya fungsi berdasarkan fungsi lah. Kebetulan aku tuh di fungsi gerak waktu itu. Yang hmm. L5S1 itu fungsi gerak salah satu sisi. Jadi kalau condong ke kanan dia nanti yang nggak bisa ke belah kanan. Kalau condong ke kiri saraf kejepitnya dia yang sebelah kiri yang nggak bisa gerak. Nah aku ke kanan waktu itu kesemutan parah. Setelah divonis MRI tadi parah, akhirnya mencari tahu yang terburuk gitu. Aku Oke, memang kalau aku pribadi, kita kalau misalnya sudah mengalami sesuatu mencarilah informasi yang paling buruk sehingga kita bisa betul. prepare secara Oke, mental. betul. Itu menurutku kaitan dengan sakit ya menurutku. Karena di usia muda kan kita pinginnya panjang ya, Hmm, hmm, panjang hmm. apa namanya, ya hidupnya panjang gitu karena Iya, masih banyak yang dicita-citakan gitu. Kalau udah divonis sakit di usia muda, menurutku salah satu yang perlu kita sesuaikan adalah mental kita. Kalau oke. sakit ini kita bisa berbuat apa gitu. Kayak orang-orang yang divonis misalnya punya penyakit-penyakit yang menahun gitu, kayak mungkin Hmm, diabetes atau apa, itu kan pasti dia hmm. kalau dia berpikir, aduh aku nih matinya lebih cepat daripada yang lain gitu. Harusnya Aku nggak ada harapan nih. iya gitu. Tapi teman-temanku beberapa ada yang kena diabetes tipe 2 misalnya yang untuk Hmm, yang emang sering kejadian di anak-anak atau anak-anak muda itu berhasil hmm. move on dari itu dan mengelola rasa sakitnya atau penyakitnya itu tadi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi dia ingin memanfaatkan sisa hidup, istilahnya kalaupun ya memang cepat, ya aku pengen maksimalnya lebih. Diabetes tingkat Diabetes tipe 2 kalau nggak salah namanya, Fer. Aku lupa. Diabetes apa lah tipe itu tipe dia 2. ininya? Kita nggak ada yang medis sih, tapi mungkin Mm-mm. dari Tapi pengetahuan umum itu apa ininya bahayanya? ya sama kayak diabetes biasa, cuman Hmm, faktornya itu ya kualitas hidup yang buruk juga sih sebenarnya sama kayak diabetes oke. biasa. Karena kalau kualitas hidup, kebiasaan itu juga yang pernah aku alami itu ini dan pakai Hmm. headset ini. Mm-mm. Oh, oke. Ya, aku kan di bidangku banyak harus depan layar, Ya, fokus itu jadi dengerin lagu kenceng-kenceng. ya, Akhirnya ada satu penyakit yang aku juga baru tahu tuh. apa itu? Tapi dicombine dengan aku nggak bisa mengelola stres itu. Hmm. Ada satu penyakit tiba-tiba telinga kanan kiriku ini budek, Menurun apa budek? budek. Hmm. Rasanya seperti kamu tutup Oke, oke, apa oke. kuping telinga ini. Kayak naik pesawat itu ya, kayak Iya, tutup gitu ya. itu kamu tutup jadi dua-duanya ketutup gitu. Penyakit tinnitus itu em, telingaku tuh budek kanan kiri ternyata itu hanya pemicu. Hmm, hmm, Eh, itu bertahap sih sakitnya. Di awal dari budek, lama-lama kalau ada suara yang melengking, misal suara perempuan aja, hmm. itu kan aku lagi di kantor ya. Terus rasanya seperti ya itu mic yang kenabrak sama sound besar yang nging Iya. gitu. Hmm. Udah kayak radio rusak. Ujung-ujungnya vertigo. Oke, gangguan Ujungnya stabilitas tubuh ya. Hmm. dan puncaknya waktu di kantor nggak bisa berdiri. Nah, Hmm. jadi gemetar gitu. Mau hari Jumat, ingat ingat banget itu. Udah mau berdiri, kaki itu udah goyang aja, Ya, gemetar. ya, Wah, kita pikir ya tadi stroke atau apa gitu ya. Akhirnya diberikan obat 2 bulan, tergantung banget sama obat itu. Kalau enggak, pasti pelan-pelan dulu tadi. Budek, nggak bisa dengar, budek nggak ya, bisa dengar. Budek gangguan vertigo, budek gangguan vertigo. Kalau nggak ngobat, akhirnya setelah 3 bulan mungkin ya. konsumsi terus baru hilang namanya tinnitus itu juga baru tahu tuh. Tinnitus nama Waduh, penyakitnya. Pemicu tin untuk ke vertigo ya, salah satu trigger eh ya. pikiran dan mungkin ditambah sama ya ini pakai headset terlalu kencang atau Ya, apa. ya, ya, ya. Nah, Nah ini itulah. menarik juga, Vertigo itu kan ini ya juga sering dialami orang tua ya, terutama perempuan Hmm, sih. Kalau ibuku juga beberapa kali vertigo sih kalau mendengar hmm, ceritanya. Nah, tapi itu dulu waktu aku SMA ada salah satu teman yang juga kayak gitu, kena oke. vertigo. Bahkan waktu itu juga obat kayaknya sih, minum obat Hmm, untuk mengurangin itu sama olahraganya diatur.
Sama makannya, kalau nggak salah aku pernah ingat Hmm. pantangannya makan, nggak boleh banyak makan micin apa-apa gitu. Atau makan pedes atau apa gitu. Jadi ngatur makan, beneran ngatur Oke, makan. Makanya jadi sangat berkaitan tuh loh, Fer. Yang tadi kita bilang kejompoan itu penyebabnya adalah rutinitas yang nggak jelas. setuju, Jadi makan juga nggak jelas, tidur setuju. kurang, dan lain-lain. Itu tuh penyebab yang paling dasar penyebab semua penyakit sih menurutku. Kalau kalau Hmm. bisa makanya kayak dulu waktu kita kecil ya, waktu kita SD Hmm. gitu kita berharap siang itu nggak disuruh tidur kan, kayak Hmm. pengen nonton atau pengen apa. Sekarang kita Iya. berharap sekali pengen tidur siang karena nggak bisa tidur siang. Maksudku ya ya dari rutinitas tadi termasuk makan. Kalau Hmm. kebiasaan kan tadi kalau Hmm. salah satunya kamu pakai headset mungkin sambil tidur dan Hmm. lain-lain, atau Hmm. nggak pernah lepas headset. Makanya sekarang juga device kalau kita ngomongin soal gadget dan lain-lain juga itu tuh Hmm. selalu ada alarm juga buat device itu bahwa Oke. kamu sudah terlalu banyak di HP, Iya. terutama misalnya sekarang ada screen time gitu. Apple keluarin kan ya, Apa? notifikasi. Semua HP sekarang Apple. udah ada sih Oh standar. ya, Ada sudah ada namanya ya. fasilitas digital well-being. Ini pernah Oke. kita bahas. Jadi nah kan sekarang kan udah produk-produk digital kan udah banyak tuh Fer yang mendukung kita untuk kayak apa smartwatch gitu-gitu kan, Hmm. berapa langkah sehari, berapa O2-nya apa, degup jantungnya normal atau tidak itu kan bisa diukur dan lain-lain. Nah di HP-nya digital well-being itu juga ada. Digital well-being itu kalau kamu udah kelamaan buka satu aplikasi atau HP itu Hmm. nanti dipaksa untuk mati HP-nya atau dipaksa untuk terkunci gitu memberikan tanda. Nah, itu salah satu sebenarnya untuk dulu mungkin kita kegiatannya banyak di luar, Hmm. sekarang kita kegiatannya banyak di HP, makanya juga mungkin menambah Faktor eh ya, faktor nah, penyebab. faktor isu yang muncul dari penyakit-penyakit, terutama mungkin mata, telinga gitu-gitu ya, yang kita pakai untuk mendengarkan lagu gitu ya, atau kita pakai untuk melihat. Ya sekarang anak-anak kecil aja banyak kan yang juga udah pakai kacamata di usia yang sangat muda gitu. Hmm. Sepupu-sepupuku atau ponakan-ponakanku itu juga udah beberapa udah pakai kacamata di usia yang muda. Dulu kita mungkin aku ingat banget waktu aku ke SMP itu pakai Hmm. kacamata tuh masih hal yang kayak memalukan sebenarnya, atau SD gitu. Aib. Iya kayak aib. Sekarang mah udah biasa aja SD. Karena Malah ya keren gimana? gitu. Iya, anak keren. Mm-mm. Karena teknologi juga apa ya? Mereka membranding juga bahwa Betul, ke depan ya kalian butuh kita, tapi di betul. satu sisi kalau kita melihat meta, dulu kita main game harus sekian meter ya kalau Iya, dari orang iya, tua kan, iya. sekarang dengan Oculus ya ada di depan Oculus mata ya, kita. VR ya. Heeh, betul. Baru disebutkan eh, next future is Iya, metaverse, itu gimana? iya itulah nanti kita akan lihat apakah efek kejompoan ke anak-anak muda ini juga akan semakin tinggi. Kalau menurutku pasti iya, karena COVID aja itu yang bahaya bukan soal COVID-nya aja, Fer, Hmm. Hmm. tapi soal efek orang akhirnya di rumah gitu. Jadi Oke. orang Zoom gitu-gitu kan ada Zoom fatigue tuh namanya. Nah, Zoom fatigue. Oh, Kelelahan. kelelahan. Kelelahan karena Zoom terus-menerus. Aku waktu itu sempat dalam satu hari, meskipun cuma setengah jam, itu Hmm. pernah di 10 Zoom berbeda dalam satu hari. Oke. 10 sampai 11 kalau nggak salah Zoom berbeda. Jadi di jadwal kalender tuh Zoom, Zoom, Zoom terus. Pasti kelelahan sampai malam itu, Hmm. dari pagi sampai malam. Meskipun Hmm. kelihatannya kan bisa sambil makan, kan nggak nyala kameranya, kan nggak ngomong gitu. Tapi kehadiran kita di ruang itu tuh juga menurutku jadi salah satu eh, eh, poin ya untuk menambah beban tubuh gitu, Hmm. penyakit di tubuh kita gitu, karena rutinitas itu berlebihan 10 kali rapat itu kan nggak normal menurutku. Ya memang COVID ini banyak membuat kita apa ya, pergeseran kebiasaan ya, atau shifting dari Ya, behavior kita di semua hal ya. Tapi kalau fokus di fisik ini salah satunya rumah tadi ya. Bahkan kita juga sempat ya sebelumnya ya, menghindari keluar, hanya betul. sekarang ya. Ya, tapi kan kita sudah lewati lah 1-2 tahun lalu ya. Ya, Sekarang kita sudah lebih bebas ya kondisi COVID sekarang. ya sudah berada di akhir ya, karena katanya sih ini menurut teman-teman yang ngerti ya, katanya kalau virusnya makin mudah kesebar, kekuatannya makin rendah gitu. Maksudnya Nggak ada efek ya ke kita, mungkin vaksin-vaksin itu membuat kita, karena beberapa atlet menghindari ya, seperti vaksin ya. Djokovic, Oh dia nggak ya, mau divaksin. iya Ada. itu
perspektif lah ya, tapi perspektif ya. pasti ada pro dan kontra ya soal vaksin dan lain-lain soal itu. Tapi ya menurutku ya 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 orang-orang ini meneliti dengan benar lah menurutku ya. Masa kita nggak percaya sama medis, percaya sama apa lagi gitu. Ini juga Tapi jadi ini juga jadi ini jadi masalah nih kalau misalnya hmm, kalian sakit di usia muda atau jompo di usia muda, kalian belum mandiri secara uang, secara oke, pendapatan, sehingga oke. bergantung sama pengobatannya sama orang tua pasti kan. Nah, Heeh. perspektif orang tua dalam menangani penyakit ini itu juga menarik karena belum tentu menggunakan medis untuk memutuskan satu Hmm, penyakit itu. Pasti udahlah ke hmm, ini aja alternatif, alternatif gini 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 gini. Yang akhirnya justru malah membahayakan orang itu sendiri atau anak muda itu sendiri. Nah, hmm, independen soal keuangan ini juga menjadi problem menurutku dalam betul. mempengaruhi kejompoan kita juga. Karena yang harusnya bisa selesai dengan urusan medis karena dibawa ke alternatif malah jadi sakit yang lain gitu. Iya kan? Kadang-kadang kalau patah tulang itu ada orang-orang yang Waduh. patah tulang dibawanya ke misalnya ke kayak alternatif gitu terus disambung katanya bisa lurus. Padahal Hmm, harusnya ya dibawa ke dokter diobatin sesuai dengan medis supaya apa? Supaya nggak bengkok tubuhnya dan hmm, lain-lain. Ada kasus temanku yang di sini di Jogja itu juga akhirnya dibawa ke alternatif kayak ke pengobatan alternatif gitu. Akhirnya bengkok tulang tangannya. Jadi nggak malah lebih lurus parah ya. lagi. Lebih parah karena memang efek ketika itunya Fer, ini aku Hmm, merasakan waktu kemarin HNP, aku sempat datang ke alternatif juga karena banyak oke. opsi lah gitu. Jadi Heeh. memang efek ketika setelah kita masuk ke alternatif ini itu pasti akan lebih bagus dalam Hmm, 1-2 hari. hmm, Tapi kayak kecanduan jadinya, pingin datang ke situ oke. terus gitu. Sama kayak obat nyeri tadi, tapi skalanya harian atau mingguan. Nah, Hmm, sehingga menurutku itu tidak menyelesaikan masalah intinya, tapi cuman mengulur waktu untuk tidak terlalu sakit aja. Sehingga malah setelah aku datang ke alternatif, badanku jadi bengkok malah posturnya. Nah, nah tadi kaitannya dengan kejompoan teman-teman yang jompo di usia muda atau punya penyakit di usia muda itu akan mengalami benturan kalau misalnya nanti membutuhkan pengobatan hmm, terutama dengan orang tua. Apakah ini harus diselesaikan secara medis? Bersyukurlah kalau misalnya emang orang tuanya punya perspektif medical yang lebih oke. tinggi. Tapi kalau misalnya yang punya alternatif, karena kedua alasannya adalah biaya, Fer. Hmm, Ini penting sekali. Nah, kenapa teman-teman harus punya BPJS juga? Karena itu bisa covering up teman-teman paling tidak ya dengan pelayanan paling dasar atau standarnya di Indonesia gitu. Dan harus harus ini ya apa bukan yang promosi BPJS, tapi BPJS salah satu yang paling oke di dunia sebenarnya karena masih bisa oke. covering mata dan gigi karena di luar Oh negeri banyak iya. yang nggak bisa. Iya, banyak yang nggak bisa kan. Jadi ada independensi dalam memutuskan ya, Betul, itu nanti maksudnya. akan sangat berpengaruh dengan masa depannya teman-teman juga yang mendengarkan. Terutama terkait dengan pengobatannya gimana sih. Sehingga mungkin kalau kita tarik ke ujung ya, ya memang yang satu-satunya paling murah adalah kita menjaga kehidupan kita supaya lebih sehat aja. Mm-mm. Bukan tunggu sakit gitu. Memang mahal kalau sakit tuh memang mahal sih. Kadang beberapa juga em, kelelahan Ya, setelah bekerja, ya, setelah bagi teman-teman yang mahasiswa setelah sepulang kelas gitu, ya. beberapa juga memilih untuk setelah sepulang itu memilih untuk mencari hiburan. Di hiburan itu dia menganggap apa istilahnya? Oke, untuk 1-2 kali ini ya kita Hmm. membebaskan lah apa minuman atau masukan yang masuk ke badan kita gitu. Ya, ya. Dengan mungkin ada yang nongkrong sampai malam, sampai pagi bahkan. Yang diawali mungkin 1-2 kali, Ya, kemudian mungkin keterusan. ya. Itu juga harus gak bisa menjadi alasan ya. Ada yang mau, oh ini kan demi kesehatan mental juga, Hmm. performa kita juga di pekerjaan. Padahal Nah, betul betul. itu yang pemicu jompo-jompo tadi kan, Betul betul. penyakit-penyakit tadi kan. Iya, di satu sisi memang ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi juga. Misalnya kayak ya kebutuhan sosial gitu ya, berteman kan itu Hmm. kalau kita main The Sims kan ada indikator-indikator energi itu kan real sebenarnya di kehidupan kita kan. Bahwa kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Kalau enggak hidupnya enggak balance aja mungkin. Nah, kaitannya dengan tadi menurutku tapi harusnya bisa lah kita mengaturnya dengan cukup inilah fair apa dengan seimbang ya. Maksudnya kalau Oke. setiap malam kita begadang terus juga
memang menyenangkan sih, masih muda itu memang menyenangkan sekali begadang-begadang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi melihatlah orang-orang yang ada di fase jompo di usia muda, menurutku itu menjadi salah satu gambar aku nggak mau lah kayak gitu gitu. Iya. Nggak mau lah kayak gitu. Bahkan yang kayak misalnya orang yang rutin olahraga aja, Fer, itu bisa Mm. kena serangan jantung koroner Oke. karena ternyata dia pace-nya terlalu tinggi gitu, tidak sesuai Hmm. dengan kapasitasnya gitu. Pembuluh Oke, darahnya oke. pecah dan lain-lain lah. Itu bahkan masih bisa terjadi kepada orang yang kita duga sehat gitu. Padahal kayak dia setiap hari olahraga nih, dia makannya teratur, tiba-tiba meninggalnya karena serangan jantung koroner kan. Maksudnya ya mungkin ada unsur randomnya, tapi ternyata itu tidak cukup menjaga, itu saja tidak cukup, memang harus kita paham aja sama tubuh kita sendiri sih. Kalau udah ada rasa sakit, ini juga menjadi kendala nih buat teman-teman yang bukan menjadi Hmm. kendala, menjadi kebiasaan nih buat teman-teman yang masih muda terus merasa badannya kuat terus. Nah, bahkan kalau dia fanatik di satu dua olahraga, dia Hmm, merasa masih bisa mengejar bisa. kemampuan atlet gitu ya. Iya, maksudnya itu harus ada fase untuk kita mulai realistis lah gitu. Hmm. Mulai realistis dengan kondisi badan gitu. Kayak makanya tadi aku agak ada bersyukurnya ketika misalnya ada fase-fase sekarang kondisi badanku tuh ada kayak alarmnya, kalau kalau misalnya Hmm. misalnya main futsal gitu selama 90 menit atau main bola selama 90 menit terus aku kok yang lainnya masih main terus gitu ya, ganti-gantian main terus tiba-tiba Hmm. aku keluar, ya itu berarti tandanya aku udah nggak pingin, udah nggak kuat badannya, dan jangan dipaksa. Dan maksudnya kalau Jangan ada dipaksa. omongan wah lemah banget nih gini-gini, nah jangan pernah terpengaruh sama omongan-omongan kayak gitu. Udah eh, yang mengetahui dirimu sendiri, yang mengetahui kondisimu itu ya dirimu sendiri. Betul. Itu yang harus kita camkan. Maksudnya ngerasa kan kita, Fer. Kadang-kadang kan Hmm. karena kita gengsi, main terus lah, sikat, sikat, sikat. Tahu-tahu langsung apa kolaps gitu. Itu yang kita harus hindari gitu dari usia muda sih menurutku. Hmm. Di usia-usia kita sekarang ini kan masih lumayan muda lah hitungannya gitu ya. Mudah, bahkan kalau masih ada, kalau aku dengar udah udah umur, padahal Hmm. kita masih muda, kadang di telinga Mm-mm. bener sih secara secara perasaan memang udah mulai nggak enak badan, tapi Iya, kok sebenarnya masih muda ya, masih iya. Dan seperempat abad lebih dikit. golden age-nya manusia tuh kan di usia-usia 40 kan, 30-40 ya Hmm, sebenarnya. hmm, hmm, Usia-usia matang secara finansial, matang secara apa kedewasaan mental gitu-gitu kan di usia hmm, 40 ya. Kalau ngikutin apa hmm. banyak kasus ya, mayoritas Iya. lah. Ada juga sih yang sukses di usia tua atau apa, tapi Hmm. rata-rata lah rata-rata. Nah, itu biasanya dibarengin juga dengan kondisi fisik yang memang masih prima gitu. Maksudnya Oke. masih cukup sehat lah. Ya mungkin perut-perut buncit aja lah. Kalau perut-perut buncit ya wajar lah kan. Karena memang ya makannya banyak dan lain-lain. Tapi secara rata-rata tuh di usia segitu. Nah, kalau kita ngerasain sekarang kita udah ngerasa, ya kok kayak agak tua ya. Oke. Mungkin itu ada yang sedikit yang ada yang salah dengan kondisi badan kita sekarang gitu. Atau mungkin itu fase yang harus dijalanin aja, Fer. Kan kita juga belum pernah tahu Hmm. ya usia 40 tahun tuh orang-orang ngerasain apa sih gitu. Maksudnya. Berarti bisa dibilang untuk yang belum kita yang belum 40 atau Mm, menjelang mau 40 walaupun ya, masih sekian tahun lagi, ya, kita harus mempersiapkan diri untuk badan kita di umur 40, karena di umur 40 kita akan mendapatkan banyak hal yang kesempatan-kesempatan yang ya, wow gitu ya. Entah di situ networking kita sudah lebih luas, ya, kesempatan kita kalau bekerja mungkin karir lebih bagus, ya, kalau berbisnis mungkin akan mendapatkan satu dua chance bisnis besar ya. yang membutuhkan juga fisik yang Ya, prima. ya, ya, Wah, kalau kita nggak siapin dari sekarang sih nanti umur 40 udah ya. susah gerak. At least itu tadi sih. Paling dasarnya adalah kita mengetahui tubuh kita tuh seperti apa. Hmm. Sakit kita kita punya rasa sakit tuh jangan ditahan. Emang harus diperiksakan aja. Makanya aku menurutku dengan ada BPJS kan kita bisa periksa kapan aja ya ke rumah sakit kalau kita ada keluhan dan Hmm. lain-lain. Ya udah gunakan aja untuk emang periksa gitu ke rumah sakit. Hmm. Jangan kalau udah berlanjut kayak misalnya kok kakiku berhari-hari nyeri ya gitu. Atau Hmm. kalau Hmm. berdiri duduk dari duduk ke berdiri kok sakit ya di Hmm. bagian Hmm. belakang lutut misalnya kayak gitu gitu. Hmm. Itu adalah tanda alarm gitu. Kalau Hmm. badannya tuh ada yang nggak beres gitu. Makanya harus Oke. diperiksakan. Jangan jangan merasa ini aja nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah gitu. Atau Nah untuk itu. beberapa kita lakukan medical check up rutin sih. Mm, mm. Tapi Leb- costnya ya lumayan juga ya. Nah, Sejuta. lebih mahal. Ini
ini sebagai gambarnya, operasi Hmm. HNP itu rata-rata sebenarnya biayanya cukup mahal, Fer. Mm-mm. Kalau kita misalnya sebelum-sebelum itu kita check up, biayanya nggak bakal sampai segitu. Ya maksudnya Oke. nggak usah HNP aja lah. Apapun penyakit kan kalau udah masuk ke fase operasi, yang maksudnya udah Hmm. nggak bisa diobatin lagi, cuma bisa operasi nih, pasti mahal kan. Lebih murah kalau kita kontrol setiap tahun gitu. Medical check up setiap tahun itu udah paling bener sih untuk Hmm. tahu kondisi badan. Kita bisa konsultasi sama dokter, dok saya kalau malam kok pusing, migrain, lain-lain. Nanti dokter bisa jawab. Meskipun sekarang ada fasilitas ini ya telemedicine itu ya Trevor ya itu kayak Ya, Halodoc apa segala macam ya, tapi ya itu bisa jadi sarana juga untuk konsultasi dengan dokter. Tapi menurutku kita juga harus dari kita yang menceritakan badan saya ini kenapa gitu. tapi ada teman-teman yang paham sih Hmm. eh, diri diri mereka dan paham juga kalau dia pasti menyimpan penyakit karena terlalu suka dunia malam sih. Ya Jadi betul. mereka lebih memilih untuk, aduh, jangan medical check up lah daripada Oke, tahu. karena tahu takut ada tahu faktanya. Ini juga betul Iya. itu. Itu yang penyebab kejenuhan lebih cepat karena denial terhadap Nah, denial terhadap kondisi tubuh. Nggak apa-apa sebenarnya kita nggak tahu, apa. menurutku medical check up Hmm. pasti hancur, hasilnya pasti hancur-hancuran sih kalau misalnya dalam beberapa tahun kita nggak medical check up itu udah hampir dipastikan. Waktu itu aku trigly yang tinggi sebelum aku operasi itu, Oke. trigly tinggi katanya sering makan gorengan kah apa nggak ngerti ya, Aduh. memang iya bener sih, tapi ya udah kita jadi tahu dan mengurangi itu supaya kalau mau makan yang kayak gitu pakai minyak yang bagus apa segala macam lah, yang kayak gitu lah Oke. Fer. Tapi kalau Oke. kita nggak tahu kita drop, Hmm. ya yang harus dipikirkan tuh yang nantinya kecewa kalau kita kenapa-kenapa juga, atau yang repot bukan cuma kita tapi Iya, orang tua betul. kita juga. Itu yang menurutku harus Oke. ditanamkan di dalam diri lah gitu, bahwa kalau kamu sakit kamu tuh ngerepotin orang, nggak cuma ngerepotin diri Pada sendiri. akhirnya begitu ya, karena Pada akhirnya ya, begitu. walaupun kita mungkin atau beberapa bilang ini badan-badan Betul, ini yang jadi bebas di aku dong. Oke. betul. Oke, em, rekan hari-hari bagaimanapun terus menjadi sehat adalah ya, investasi jangka panjang ya. Panjang. Tidak hanya berolahraga mungkin Dat ya. Betul. Kadang kita lupa terus untuk mengelola stres di tengah pekerjaan Ya, atau pendidikan atau tadi menjaga pola makan atau asupan, memilah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apapun itu terus jaga kesehatan dan yang penting juga bahagia selalu untuk semua rekan hari-hari. Oke, demikian podcast untuk episode kali ini. Terima kasih. Bye. baik.